Ini nanti akan mendapatkan insentif 3 bulan, Pak, Oktober, November, Desember. Nah, tahapan ini juga siapa-siapa yang menjadi KPM-nya, tentu Pusdatin tengah melakukan konsolidasi baik dengan BPS maupun dengan TNP 2K begitu. Yang ini, yang masuk kategori miskin ekstrim dari 18,8 juta ini nanti akan mendapatkan tambahan bantuan. Tapi indeksnya bukan 200.000, Pak Pimpinan, tapi 300.000. Gitu. Nah, tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman baik-baik saja. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait bantuan sosial dari pemerintah. Di sini khususnya bagi teman-teman KPM BPNT dan KPM Bantuan Sosial Tunai. Di sini ada informasi terbaru saat rapat DPR beberapa waktu yang lalu mengenai bantuan BPNT dan informasi terkait bantuan sosial tunai. Nah, di sini informasi terkait BPNT adalah KPM BPNT kategori ini akan mendapatkan bantuan tambahan dengan senilai 300.000 per bulan pada bulan Oktober, pada bulan November, dan pada bulan Desember tahun 2021 ini. Kabar baik bagi teman-teman KPM kategori miskin ekstrim. Nah, di sini informasi lengkapnya seperti apa akan saya tampilkan cuplikan saat DPR rapat beberapa waktu yang lalu. Baik teman-teman, sebelum cuplikannya saya tayangkan, saya harap teman-teman yang baru melihat channel ini, yang baru bergabung dengan channel ini, saya harap teman-teman bantu support channel ini dengan cara tekan like, subscribe, komen, dan tekan loncengnya serta share videonya agar teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan informasi selanjutnya dari channel ini. Dan saya harap teman-teman tidak skip video ini agar teman-teman memahami informasi ini dengan jelas dan tidak menimbulkan gagal paham tentunya. Baik, tanpa harus berlama-lama lagi, saya akan langsung tampilkan cuplikan saat DPR rapat beberapa waktu yang lalu mengenai bantuan BPNT dan BST ini. Di tahun 2021 ini, untuk Januari prestasi kami di 84,7. Kemudian untuk prestasi atau kinerja Februari 2021 84,6. Selanjutnya untuk Maret prestasi realisasi sembako 82,6%, jadi kisarannya masih 80%. Tentu kenapa demikian, karena data KPM program sembako ini di tahun 2021 mengalami transformasi atau satu perubahan yang sangat mendasar dengan dilakukannya pemadanan NIK yang padan dengan Dukcapil. Ini implikasinya cukup besar Bapak Ibu sekalian terhadap proses salurnya begitu. Dalam perkembangannya Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke mulai bulan Juli. Bulan Juli realisasi dari 18,8 juta KPM ini kami sudah bisa mencapai angka 16,9. Kami sangat yakin ini target 16,9 ini masih kurang ya. Kemudian sehingga total pada bulan Juli 2021 itu target KPM dari 18,8 ini tercapai 17-an juta ya KPM dengan prestasi realisasi sekitar 90,8%. Kemudian untuk bulan Agustus masih sama, Juli Agustus, begitu juga September begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan data ini, kami tengah melakukan terus konsolidasi dengan Himbara terutama, karena masih ada data cukup banyak sekitar 1 juta lebih, Pak Pimpinan. Ini masih mengalami konsolidasi di internal Himbara begitu. Ada dari proses murekor yang masih terkendala,
Kemudian kami terus lakukan konsolidasi dengan Himbara begitu. Nah, mudah-mudahan di bulan Oktober sekarang ini angka sudah bisa mencapai di 18 juta lebih begitu. Tentu berkaitan dengan program sembako ini kami harus memastikan atau mengoptimalkan target 18,8 juta Pak Pimpinan. Karena 18,8 juta ini juga menjadi hitungan pemerintah sudah memberikan untuk 2 bulan ya tambahan atau insentif untuk KPM yang target 18,8 juta begitu. Nah, kemudian berkenaan dengan itu juga bulan-bulan ini ya di awal-awal Oktober ini kami melakukan konsolidasi berkenaan dengan data untuk 5,9 juta begitu. Jadi sehingga di awal Oktober kami merencanakan dan dikawal oleh Pusdatin, ini angka seumpama tercapai semuanya, KPM jumlahnya itu 18,8 juta, ditambah dengan 5,9 juta untuk BPNT yang PPKM, berarti total angkanya di 24,7 juta begitu. Jadi angka itu sangat besar dan termasuk usulan-usulan BPNT PPKM yang disampaikan anggota Dewan Terhormat ya. Jadi ada yang masing-masing 1.000, ini tengah dilakukan oleh Pusdatin pemadanannya. Jadi Pusdatin tengah melakukan proses memadankan data yang masuk ini supaya padan dengan Dukcapil. Tentunya seperti itu. Itu berkaitan dengan program sembako. Nah, kemudian ada informasi juga Pak Pimpinan dari rapat beberapa hari lalu yang dipimpin oleh Pak Wamin Wapres, bahwa dalam rangka mengakselerasi atau percepatan penanganan miskin ekstrim, khusus untuk KPM yang masuk kategori miskin ekstrim, jumlahnya kurang lebih sekitar 1,8 ya, 1,8 juta. Ya mungkin 2 juta kurang lah begitu. Ini nanti akan mendapatkan insentif 3 bulan Pak, Oktober, November, Desember. Nah, tahapan ini juga siapa-siapa yang menjadi KPM-nya, tentu Pusdatin tengah melakukan konsolidasi baik dengan BPS maupun dengan TNP 2K begitu. Yang ini, yang masuk kategori miskin ekstrim dari 18,8 juta ini nanti akan mendapatkan tambahan bantuan. Tapi indeksnya bukan 200.000 Pak Pimpinan, tapi 300.000 gitu. Nah, tentunya dimaksudkan supaya kemampuan KPM yang masuk kategori miskin ekstrim bisa lebih baik ya. Dan ini dimaksudkan untuk bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim paling tidak untuk agenda 2021 yang nanti akan dilanjut sampai 2024 begitu. Selanjutnya kami informasikan berkenaan dengan bantuan sosial tunai. Kami informasikan Bapak-Ibu sekalian, prestasi untuk BST di tahapan 1 bulan Januari kami bisa mencapai 96,22%. Itu di Januari dengan target 9,6 juta begitu. Kemudian untuk tahapan 2 sebesar 95,95%. Kemudian untuk tahapan ketiga atau tahapan bulan Maret BST itu 93,4%. Kemudian untuk bulan April atau tahap 4 91,8%. Nah, kemudian untuk tahapan 5 dan tahapan 6, tahapan 5 itu 99,98% dan tahapan ke-6 sama prestasi yang bisa dicapai untuk menyalurkannya 99,98%. Kalau dilihat dari data di sini, memang ada peningkatan kinerja salur BST di bulan Mei dan Juni begitu. Nah, kemudian yang berkenaan dengan progres usulan RSRTLH per 30 September 2021, jadi untuk yang RSRTLH, Bapak Ibu sekalian, jumlah usulan aspirasi yang masuk ini per hari ini totalnya 4.864. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Pimpinan, RSRTLH ini juga mengakomodir bukan hanya
aspirasi, tapi ada usulan-usulan daerah sebelumnya. Nah, baik teman-teman, itu adalah terkait informasi bantuan pangan non-tunai dan bantuan BST. Kepada teman-teman yang sudah bantu support channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah tentunya. Semoga saja COVID-19 ini cepat selesai di muka bumi ini agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.